dengan Ibu Gina. apa kabar? Ini Gina, istri saya. Ya. Saya sangat surprise juga Pak Edi masuk ke kawasan di desa di sini Sukamantri. Sukamantri ya, desa Sukamantri, Kecamatan Tamasari. Begitu pesat ternyata perkembangan di daerah ini menjadi sentranya tanaman hias. Betul. Dan saya akan berbincang dengan Pak Redi tentang salah satu yang dikelola Pak Redi yaitu Rough House ya Pak. Rough House, betul ya Pak, ya Pak Edwin. Betul. Boleh diceritakan Pak, apa sih Rough House itu, mulainya kapan dan tanaman apa saja yang sedang difokuskan saat ini? Baik, ya. Jadi memang tadi kalau Bapak surprise lihat perkembangan di Sukamantri ini ya Pak, ya memang secara histori, secara awal memang Sukamantri ini dari dulu memang terkenal sebagai sentra tanaman hias. Dan itu saya pikir sudah menjadi pengetahuan umum, dan juga bahkan Dinas Pertanian juga memang menargetkan kita sebagai pusat tanaman hias, termasuk dengan tren yang terjadi 2-3 tahun terakhir ini dengan kenaikan minat konsumen terkait tanaman hias, khususnya tanaman hias houseplant jenis aroid, philodendron, anthurium, itu memang semakin meningkatkan perkembangan petani di sini begitu, dan Dinas Pertanian juga semakin serius menggarap ini supaya menjadikan Sukamantri menjadi sentra tanaman hias, paling enggak kita bisa berkontribusi terhadap ekspor tanaman hias ke global begitu. Oh gitu. Nah, rupanya emang dari dulu itu Sukamantri itu terkenal dengan tanaman hiasnya ya, tapi sejak 2-3 tahun ini terjadi perkembangan secara luar biasa, termasuk kami di Rough House memang setelah kami baru berdiri sekitar 2018. Betul, 2018, memang 2 tahun sebelum pandemi ya, dan memang itu semua diawali dengan hobi ya, dengan hobi. Awalnya hobi ini. Hobi Pak, bukan petaninya ya, tapi karena hobi ya. Hobi akhirnya menjadi petani. Keterusan. Jadi hobi kami berdua secara reguler seminggu sekali main ke sini mencari tanaman untuk awalnya jadi karena sering main ke sini. Sering shopping. Window shopping, lama-lama jadi ini ya, jadi tertarik ya. Nah itu shopping kan tiap minggu, terus semakin banyak di rumah ya kan, terus kos juga kan kalau shopping terus. Waktu itu kepikiran lah gimana sih kita lihat tren perkembangan tanaman hias, ternyata memang marketnya ada secara khusus gitu kan. Akhirnya coba-cobalah kita bikin online shop ya untuk lokal, di Tokopedia sama di Bukalapak waktu itu untuk jualan lokal. Dan ketika laku pertama seneng banget tuh, seneng banget, ditambah semangat kesini begitu. Dari situ mulailah ada semacam dorongan untuk berusaha di dalam serius, lebih serius lagi betul. Ya. Jadi memang dari situ karena market lokal sudah ketemu katakanlah, terus kita juga coba explore. Ternyata di luar pun trennya waktu itu 2018 sudah mulai naik gitu. Akhirnya kami membuat platform di Instagram dan coba-coba ikutlah bagaimana cara berjualan di Instagram begitu kan, kita lihat tips-tipsnya begitu. Dan memang kami ingat customer pertama dari Kanada Pak, dari Kanada waktu itu yang ekspor ya. Customer pertamanya dari luar negeri, bukan dari lokal. Dari Kanada. Dan itu akhirnya kami juga cari tahu cara bagaimana sih kita bisa kirim keluar. Kami datangi ke kantor karantina di Bogor di dekat Jalan Sambu itu, diskusi dengan mereka bagaimana requirement kalau kita mau ekspor gitu. Jadi ada semacam bimbingan dari mereka. Betul. Bagaimana mengekspor tanaman. Betul, kami diskusi langsung dengan karantina, bahkan sama-sama saling memberi masukan. Misalnya saya juga coba eksplor gimana sih persyaratan masuk ke Kanada, kami sharing dengan karantina, karena memang untuk tanaman hias houseplant utuh itu karantina Bogor waktu itu belum pernah ekspor. Mereka sering ekspor produk pertanian, tapi biasanya produk pertanian ya, seperti mungkin vanili dan lain sebagainya. Tapi kalau tanaman hias, tanaman hias utuh waktu itu kebetulan belum. Jadi sejak kapan diizinkan Pak tanaman hias utuh itu? Sebenarnya regulasinya udah ada. Cuman memang saya nggak tahu kalau atau petaninya yang belum mulai ngirim. Betul, karena dulu kan ada stigma bahwa ekspor keluar ngurus karantina susah begitu ya. Ditambah mungkin dulu belum ada informasi yang semasif sekarang, karena kan sekarang informasi dengan
sosial media kan sangat masif ya, gampang orang dari luar akses langsung ke petani sehingga kita bisa jualan secara langsung ke mereka begitu. Jadi boleh dikatakan Pak Redi dan Bu Gina ini akhirnya saat ini adalah eksportir tanaman hias. Betul ya Pak Redi? Iya, jadi jadi memang dari 2018 itu sebagai titik awal kita, kemudian 2019, 2020 itu memang puncak-puncaknya ya, puncak-puncaknya 2020. Pada saat itu, pada saat pandemi ya? Pandemi betul. Ya? Pandemi memang 2020 itu puncaknya sebenarnya. 2019 sudah mulai pick up sebenarnya, tapi 2020 ketika pandemi benar-benar naik ya. Oh. Jadi rupanya Pak Redi dan Bu Gina ini berawal dari hobi, kemudian sering shopping. Nah dari shopping itu karena kebanyakan hasil shoppingnya, maka dijadikanlah sebagai bahan usaha. Ya. Gimana Bu Gina, betul ya? Iya betul Pak, karena kita supaya bisa shopping lagi. Awalnya seperti itu. Lama-lama ya kita cita-citanya jadi sociopreneur lah ya. Sociopreneur ya. Ya bisa buka. Tapi memang akhirnya memang ternyata di situ ada ininya ya, ada passionnya ya gitu ya. Ya butuh passion Pak di sini. Tapi ngomong-ngomong Pak Redi dan Bu Gina, ini ada namanya tuh Rough House ya. Nursery-nya tuh Rough House. Itu boleh diceritakan nggak itu apa itu RAV House itu apa Pak? Ibu atau? Jadi buka kartu ya gitu ya. Baik, jadi ya sebetulnya Rough House itu ya dari awal memang kita coba kombinasikan nama depan dari 3 anak kami Pak. Oh, putranya 3 nih ceritanya. Ya, ada putranya 3, 1 putra. 2 putri 1 putra. Ya. Jadi nama depan atau huruf depan nama ya? Iya betul. Ada Raisya untuk R-nya. Raisya, kemudian Arik dan Fania. Ya, untuk V-nya. Gitu. Nah, house ya rumahnya Raisya Arik Fania gitu. Gitu ya. Ternyata itu nama dari huruf apa? Inisial dari putra putrinya Pak Redi dan Bu Gina. Kita pengen punya legacy lah nanti buat anak-anak usaha gitu ya yang bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan ya, karena kita lagi membimbing niat passion mereka juga gitu untuk berusaha gitu kan. Ini ngomong-ngomong kalau membuka usaha seperti ini Pak Redi, Bu Gina, pasti nggak semulus jalan tol ya? Ya, pasti banyak kendalanya. Kira-kira kendalanya apa? Apakah di kebijakan? Apakah di Betul. Jadi ya memang betul Pak. Jadi ada kendala regulasi, ada kendala teknis ya kan ya. Terus juga kendala SDM. Itu juga itu 3 kendala yang mungkin secara umum kita hadapi. Kalau misalnya dari sisi regulasi misalnya. Regulasi itu kadang-kadang memang ini tren tanaman di sini agak cepat meningkatnya sehingga ada beberapa regulasi yang katakanlah belum align gitu, belum applicable buat kita. Ya. Misalnya ada beberapa jenis tanaman yang menjadi minat customer banyak, tapi ternyata karena ada regulasinya belum di cover di situ, kita nggak bisa kirim. Gitu. Jadi kendala kebijakan ya. Betul. Terus belum kalau kita bicara regulasi dengan pihak negara penerima, karena ini kan G2G. Ya, G2G mereka pengen mengamankan agriculture mereka. Betul. Jangan sampai tanaman yang kita kirim itu malah menjadi sumber penyakit untuk agriculture mereka kan. Nah, itu kadang-kadang ada negara tertentu yang customernya minta nih tanaman ini, tapi secara regulasi negara tersebut nggak boleh masuk ke negara itu. Karantinanya punya regulasi sendiri yang tidak membolehkan masuk tanaman tersebut. Exactly, ya seperti itu dalam hal regulasi. Dan itu kita masih di link sendiri ya untuk urusan di negara penerima sana gitu. Ya. Kalau kendala lainnya Pak, misalnya teknis misalnya kita bicara pengiriman makhluk hidup dari Indonesia ke negara tujuan. Nah, itu kan ada makhluk hidup ini, tanaman kan ada umurnya kan ya Pak ya. Kalau dia harus dalam kondisi terbaik, ketika dia dikirim dalam kemasan ada periode tertentu yang dia bisa mentolerir. Tapi kalau kelamaan ya akhirnya bisa mati. Gitu. Nah, itu banyak terjadi, katakanlah karena shipping misalnya kita prediksi 4-7 hari, ternyata kadang-kadang sampai 2 minggu, sehingga tanaman ketika sampai ke sana sudah loyo dan nggak bisa di recover begitu. Terus kemarin pas 2020 ya sempat rame itu karena
banyak tanaman yang dari eksportir Indonesia itu sampai ke sana terbakar gitu Pak, kayak chill injury kita bilangnya. Jadi itu ada prediksinya karena COVID mungkin disemprot dengan dengan desinfektan atau dilewatkan ke X-ray dan sebagainya mungkin itu atau heat treatment begitu. Nah itu waktu itu sangat tinggi kasusnya Pak, nggak hanya saya, hampir semua eksportir mengalami, dan itu membuat loss yang sangat besar ya. Karena kita harus merefund uangnya atau kadang-kadang harus mengganti dengan tanaman lain gitu kan, tergantung kesepakatan kita dengan misi dengan. Tapi istilahnya kendala-kendala ini secara finansial mungkin berpengaruh ya? Oh sangat Pak, ya sangat. Itu loss kita hampir 1 miliar. Loss kita hampir 1 miliar gara-gara masalah hangus itu. Itu dalam periode bulan baru terjadi itu Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020. Itu berapa kali pengiriman Bu? Itu banyak ya? Cuma ya artinya kan kami harus membayar double ongkos kirim kalau kita kirim tanaman pengganti. Ya belum kalau tanaman penggantinya. Betul. Banyak yang patah semangat juga sebetulnya gara-gara kasus itu ya. Betul, itu kan ujiannya nih, ujian para eksportir. Tapi kayak kalau Pak Reddy dan Bu Gina sepertinya tidak akan patah semangat ya, karena masih sudah kejebur Pak, sudah kejebur, jadi harus dinikmatin lah. Ini emang ini kendalanya, ada masanya kita lancar dan sebagainya ya. Namanya juga usaha ya Pak Bu ya. Dinamika lah Pak, dinamika betul. Kemudian kalau kendala SDM kira-kira kenapa? Karena kan di sini kan banyak petani yang gitu yang bisa di-hire gitu. Ya kan kalau kita bicara SDM pasti bicara masalah kompetensi ya. Kompetensi itu kan ya kita lihatlah dari unsur pengetahuan. Mungkin kalau dari sisi pengetahuan oke ya. Terus dari sisi keterampilan nggak perlu dipertanyakan. Tapi pada saat kita bicara sikap kerja dan lain-lain, nah ini masih butuh PR banyak ya untuk bisa mengajak mereka bekerja secara profesional gitu. Kira-kira yang SDM dari sisi petaninya atau sisi pengolahan kebunnya atau SDM yang ini hampir semua level sih ya, semua level karena juga ya kita juga berdua masih terus belajar ya gimana ini memanage dengan profesional. Itu juga PR juga buat kami juga sebetulnya gitu. Kalau masyarakat sekitar, petani di sekitar ini apakah juga dilibatkan dalam kegiatan? Iya pastinya. Jadi semua pekerja-pekerja yang ada di kebun-kebun kami ini semuanya adalah masyarakat setempat. Kita pakai ini ya, lokal inilah. Ya, kita juga kerjasama dengan beberapa petani di sini untuk perbanyakan. Untuk perbanyakan ya. Jadi mereka memelihara, mereka perbanyak untuk kepentingan kita. By the way, ngomong-ngomong nih, luasan rough house ini berapa luas nih Pak Reddy? Dan ada berapa lokasi di sini? Jadi kalau yang di sini memang kita posisikan sebagai galeri ya. Di sini galerinya ya. Kalau orang kan orang taunya rough house dari Instagram begitu kan, begitu main fisiknya ya kesinilah gitu kan, tertentu. Tapi untuk sangat ini ya, sangat apik, terus asri ya. Jadi orang mungkin betah nih di sini berlama-lama. Itu yang kita pengen, kita target kita, jadi makanya kita bikin seperti ini. Terus ini juga nanti ada tempat ekspor kita di sini, tempat persiapan ekspor, handlingnya semua di sini. Sebelum kita berkeliling, Pak Reddy dan Bu Gina, ada satu tips untuk para entrepreneur muda lainnya yang ingin bergerak di bidang tanaman hias, terutama untuk yang ekspor ya. Ada tipsnya nggak? Mungkin bagaimana cara kendala-kendala harus dihadapi bagaimana? Betul. Nomor satu kayaknya passion dulu ya. Passion. Jadi yang pertama nomor satu tuh passion. Kalau sudah ada passion kan apapun yang terjadi ya kita tetap bisa semangat ya gitu ya. Terus yang nomor 2 mungkin masalah kepatuhan untuk regulasi gitu. Jadi kan godaan-godaan kalau kita melakukan ekspor itu banyak sekali, tapi kita harus ingat bahwa ini kan untuk kepentingan negara. Kalau kita nakal, yang kena imbas tuh mungkin satu negara kan gitu. Nanti bisa jadi di-ban produknya. Terus kolaborasi ya, jangan takut untuk berkolaborasi gitu. Itu yang selalu kita lakukan ya selama ini. Kita selalu membuka diri untuk berkolaborasi dengan siapapun gitu. Kira-kira yang perlu dikolaborasikan itu siapa aja Bu yang penting di sini?
Yang pasti sesama seller, sesama plant lover, terus kita dengan komunitas petani, gitu ya, dengan pemerintah, dengan perguruan tinggi, pokoknya kita buka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi. Gitu. Apakah dari pemerintah daerah ada juga semacam bimbingan gitu untuk para ada ya kayaknya? Ada Pak, ada. Jadi ya memang itu menjadi program pemerintah juga. Beberapa kali kemarin kita dipanggil untuk mengisi kegiatan BIMTEK ya. BIMTEK untuk tanaman hias. Bagaimana? Yang pertama karena Dinas Pertanian melihat rata-rata petani kan tanaman landscape ya, landscape yang mungkin secara ekonomi value-nya agak rendah, tapi secara space dia butuh banyak gitu kan ya. Sementara kalau tanaman-tanaman yang aroid, yang houseplant ini memang value-nya tinggi tapi nggak butuh space besar begitu. Nah itu yang dibimtekkan oleh mereka, bagaimana petani mulai sedikit-sedikit beralih ke situ. Kemudian juga bagaimana proses ekspornya, tadi termasuk compliance dengan regulasi, termasuk penyiapan dan lain sebagainya begitu. Sangat tertarik. Bahkan kalau kita lihat di Sukamantri ini ada dukungan khusus untuk kita menjadi dalam kaitan tadi untuk membuat Sukamantri menjadi sentra tanaman hias, termasuk dukungan pemerintah daerah untuk membuat yang disebut sebagai karantina mandiri. Jadi dengan karantina mandiri nanti proses ekspor bisa dilakukan dari sini, nggak perlu kita kirim tanaman ke kantor karantina yang di Soekarno Hatta atau di Sambu misalnya. Tapi jadi di sini akan ada satu pusat karantina tanaman yang akan memudahkan para eksportir untuk ekspor ke luar negeri. Iya, jadi memangkas waktu ya kan, memangkas waktu dan juga dan pasti biaya nggak perlu ke Jakarta dulu ya. Iya. Nggak perlu. Betul, ya, Pak. Betul. Nah, mungkin tipsnya juga kalau untuk entrepreneur ya, kan kalau kita menjual tanaman tuh ada 2 metode ya. Kita mau beli langsung dijual, atau misalnya tadi beli ditanikan dulu ya, ditanikan atau diperbanyak dulu baru kita jual gitu. Jadi kalau yang nomor 1 itu harus pintar-pintarnya kita untuk bisa membaca pasar dan harus gerak cepat gitu untuk melihat trennya, karena tren tanaman kan memang cepat sekali. Kalau yang nomor 2 itu lebih bisa menjaga ini ya, kita nggak takut dengan harga naik turun. Kalau naik kita nggak takut lah ya dengan harga turun gitu. Karena pada saat kita melakukan bertani tadi, otomatis cost kita saat membeli tanaman itu kan akan akan terdistribusi dengan sehingga costnya lebih murah kan Pak ya, dibandingkan kita hanya memang banyak sih Pak model-modelnya. Ada beberapa yang mungkin anak muda di sini gitu ya, yang karena kreatif gitu ya, melihat peluang ini mereka komunikasi langsung ke buyer gitu kan, menawarkan barang tertentu, tapi mereka nggak punya kebun misalnya kan begitu. Jadi semacam reseller begitu ya. Nah kalau begitu memang ya harga sangat tergantung oleh harga dasar dari petani gitu. Tapi kalau misalnya petani anak muda tersebut bertani misalnya, kan akan secara cost akan lebih murah dan lebih sustain juga Pak ke depannya gitu. Lebih jangka panjang ya. Betul. Jadi mungkin diusahakan entrepreneur itu tidak hit and run gitu ya, cuma dapat untuk sedikit bentar kemudian beralih lagi. Iya kan. Sustainability ya Pak ya. Betul ya. Keberlanjutan yang penting ya. Oke Pak, boleh kita juga Pak. Kita lihat ini tanaman-tanaman unggulan apa saja yang harga Rahita ini diekspor ke luar negeri nih Pak. Jadi memang secara umum tanaman yang lagi rame ini genusnya aroid. Aroid atau Araceae. Nah itu ada bermacam-macam family berarti ya. Nah berarti ada genus-genus di bawah itu yang lagi rame, diantaranya Philodendron, Anthurium, Alocasia, kemudian juga Rapidopora dan sebagainya. Nah ini contohnya. Ini Philodendron Melanochrysum. Ini 2020 kemarin bener-bener ngehit Pak, dari 2018 yang harganya katakanlah. Nah iya. Ini harganya Pak. 2018 tuh waktu kita mulai awal-awal ekspor itu harga
segini mungkin 30 sampai 50 ribu ya Pak ya segini. Oh ya segini 30. Tapi ketika kemarin puncak-puncaknya bisa 7 sampai 8 juta kita dapat dari petani. Lagi peaknya Pak, betul. Jadi dari 35.000 kemudian ketika saat peak jadi 5 sampai 8 juta. Betul. Wow, luar biasa. Yang besar ini bisa 25 juta. Nah, yang ini betul karena lagi ramenya kemarin. Waduh. Rupanya memang sangat potensial sekali Pak ya. Ya, ternyata dan sekarang memang harga sudah mulai terkoreksi. Oh, sudah mulai terkoreksi tapi ya nggak terlalu banyak. Nggak jauh seperti sebelum 2018 gitu Pak. Jadi tetap terkoreksi tapi ya tetap masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga harga di awal sebelum rame ekspor gitu. Nah, selain yang ini yang kita termasuk harganya tinggi Pak. Ada lagi. Ini aglonema pictum nih Pak. Nah, ini aglonema pictum tricolor. Nah, ini native Indonesia, ini dari Sumatera ya. Ini tanaman hutan sebenarnya ya. Ya, ini yang sebenarnya ini juga diminati banyak oleh pembeli-pembeli dari luar. Jepang biasanya. Ini dari kita Pak, punya Indonesia ini. Ini ya. Tapi Jepang yang banyak. Tricolor ya. Ya. Pictum tricolor nih yang udah keluar nih Pak, ada tricolor. Kalau aglonema yang disukai ibu-ibu kan yang merah-merah ini dari Thailand kan. Ini produknya Thailand. Oh ini yang Pak. Ya. Red Anjan nih. Tapi kalau yang ini memang betul-betul produknya Indonesia. Justru ini yang mau kita promote ya. Yeah. Kita promote ke global gitu. Itu produk-produk endemik yang lokal. Ya. Nilai ekspornya kira-kira bisa disebutkan Pak? Kalau ini? Ya kalau yang ini ya. Ini harganya mungkin kalau retail bisa masih di $75. Ya, kalau retail ya. 50 sampai 75 lah Pak. Kalau wholesale mungkin di bawah itulah. 35, 25, 35. Jadi masih masuk lah ya. Iya. Masih masuk Pak karena kita tarik dari petani. Kita dari petani tarik mungkin sekitar 150.000 kalau udah rawatan begitu ya. Masih bagus. Yang lain Pak selain nah ini kalau kita kesini ke dalam sini, ke dalam sini. Wah, ya, menarik sekali ya tempatnya. Asik. Ada air mancurnya. Dan ini sepertinya bikin betah pembeli nih. Calon-calon pembeli. Ya. Jadi kalau kita bicara level apa ya? Level hobi, level minat customer ya. Itu ada secara umum kita bagi menjadi 3 level Pak. 3 level. Ada yang entry level. Itu yang mungkin hobis-hobis yang baru mulai. Nah, mereka mulai kan biasa kok baru mulai coba dulu kan, test case dulu. Saya nggak mau beli yang mahal-mahal, beli yang murah-murah dulu. Kalau misalnya harga murah dan rawatnya gampang, itu entry level. Terus kalau udah entry level, mereka sudah semakin suka dan kecemplung lah ya. Udah mereka masuk ke yang medium level yang kelas variegata Pak yang seperti ini ya. Ini mungkin bisa kita sebut medium lah ya. Ini Monstera. Oh ini Monstera variegata. Ya ini Monstera. Terus kalau yang lebih tinggi lagi level kolektor. Yang kadang-kadang ini yang udah nggak lihat harga lagi Pak. Harga itu kalau udah masuk kolektor harganya nomor sekian. Betul. Yang penting mungkin yang merah itu. Yang mana Bu? Yang ini merah itu itu Red Congo variegata. Oh. Apa Bu? Red Congo variegata. Red Congo variegata. Ini boleh tahu harganya Bu? Kemarin saya lihat di pameran Sunter lebih kecil dari ini ada yang jual sekitar 188 juta. Wow. Kemarin di pameran bukan yang ini ya. Lebih kecil dari ini. Ini kalau harga segitu dibu lepas? Ini sekarang statusnya not for sale. Cuma satu Pak. Jadi kita nggak. Kita pengennya ada satu yang besar untuk jadi masternya gitu. Jadi. Tapi saya ngomong ini aja Bu. Kalau kira-kira ada yang mau beli, mau dilepas Bu, misalnya dengan harga yang lebih dari yang Ibu tadi katakan. Karena kita kan udah lepas satu Pak yang anakan, jadi ini yang gede kita mungkin. Nah itulah Pak kalau seller merangkap kolektor. Jadi rupanya kalau dasarnya hobi dan kolektor itu memang agak nahan-nahan dulu kalau ingin melepas tanamannya ya. Jadi kalau tanaman aro ini Pak sebenarnya. Ini Scindapsus coraceus ini dari Kalimantan Pak. Dari Kalimantan ya. Ini yang mungkin. Jadi gini, jenis aroid ini memang yang lagi
yang masuk awal tuh yang rame awal tuh jenis Philodendron dan Anthurium. Yang mana itu merupakan tanaman native dari Amerika Selatan. Mungkin dulu zaman-zaman penjajahan diintroduksi ke Indonesia oleh orang-orang Belanda itu kali ya Pak ya. Nah, sekarang banyak di Indonesia. Jadi ya kita anggapnya udah kayak tanaman lokal aja, tapi itu sebenarnya introduksi dari Amerika Selatan. Nah, itu yang kemarin-kemarin rame. Nah, sebenarnya para hobis juga, para plant seller juga berpikir sebenarnya tanaman aroid itu nggak hanya Philo dan Anthurium, tapi Indonesia kita punya germplasm yang sangat melimpah gitu kan Pak ya, dengan sumber kekayaan hutan kita punya 34 agroekologi yang katakanlah tanaman yang sama di satu kabupaten dengan kabupaten lain bisa berbeda Pak, bisa beda karena agroklimat yang berbeda itu. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman para pehobi dan seller pengen naikkan ke depan Pak, bahwa bagaimana tanaman-tanaman endemik kita bisa juga berkontribusi, nggak hanya Anthurium dan Philodendron gitu, untuk menjadi hobi dari para customer di luar negeri begitu. Jadi mungkin dalam hal ini Rough House ini mencoba untuk ikut juga melestarikan sumber daya alam kita, tanaman hias, dan kita coba di sini Pak Reddy dan Bu Gina rupanya memang ingin untuk melestarikan tanaman lokal kita. Ya, jadi kami punya satu unit usaha juga, tissue culture Pak. Tissue culture, ada kita punya tissue culture karena kita berangkat dari pemikiran ya itulah pertama dalam hal komersialisasi. Kalau kita mau bicara mengenai peran kita, kontribusi kita ke market global ya tidak ada cara lain, kita jadi produsen. Gitu. Kalau kita hanya mengandalkan, mohon maaf ya, petani-petani kita kan lokal dengan potong-potong begitu kan, itu terbatas ya Pak, speednya terbatas, ukurannya terbatas begitu. Bagaimana kalau kita bisa bicara lebih besar lagi di market global ya kita harus menjadi produsen gitu. Nah, itu kami memulai dengan membuat lab tissue culture dan beberapa tanaman aroid ini, termasuk yang endemik ini yang kita sudah tissue culture kan. Sudah mulai tissue culture kan. Jadi itu berangkat dari situ sih Pak. Jadi kita harus menjadi produsen, harus punya stok tanaman yang banyak begitu kan ya. Itu satu. Yang kedua ya tadi konservasi itu, karena banyak germplasm kita yang katakanlah ya, tadi itu karena apa? Karena akses informasi yang sangat mudah begitu kan. Jadi tanaman kadang-kadang tanaman langsung dari hutan Kalimantan dicabut langsung dikirim ke luar negeri begitu kan. Jadi artinya malah merusak endeminya ya. Betul, dan juga kadang-kadang nanti tanaman bisa habis juga kan. Bisa habis. Makanya dengan tissue culture ini kita mudah-mudahan ya dalam hal produksi kita menjadi produksi lebih banyak. Yang kedua konservasinya Pak. Jadi kita paling nggak mengkonservasi tanaman endemik kita dalam bentuk tissue culture gitu. Jadi dan yang pasti mungkin dengan menjadi pengusaha atau menjadi produsen itu tidak jangan sampai kalah dari negara tetangga ya, seperti Thailand yang sudah ke arah sana. Luar biasa Pak kalau Thailand Pak. Betul. Thailand memang mereka trendsetter juga ya, trendsetter juga. Mereka sudah, mungkin kalau saya diskusi dengan teman-teman ya mereka sudah 30-35 tahun di depan kita kan ya, mereka memulainya ya. Jadi ya memang mereka ahead of us gitu kan. Jadi nah kita bagaimana paling enggak kita sedikit mengikuti mereka lah ya, paling nggak berkontribusi lebih besar begitu. Mungkin kalau bisa ya kita mengalahkan mereka ya Pak Ridwan. Ya betul ya. Itu mungkin betul itu, karena sumber alamnya kita masih banyak di sini. Dengan germplasm kita yang banyak, saya pikir bukan suatu hal yang mustahil ya, tapi memang itu perlu tadi kolaborasi, perlu regulasi, perlu peran semua sektor, pemerintah, kemudian pengusaha dan sebagainya, perlu satu suara, satu visi. Ya ini juga mungkin sekalian biar didengar juga sama teman-teman yang suka kirim cabutan langsung ke luar negeri gitu ya. Jadi stop itu tuh hanya akan mendatangkan keuntungan short term. Karena begitu dilempar ke sana, ya sebetulnya kita melempar bahan untuk mereka lakukan produksi sendiri. Dikembangkan lagi sama mereka. Karena sekarang ini kan tissue culture itu pusatnya berkembangnya di China ya. Di China. Jadi sekarang itu yang terkenal industri breedingnya di Thailand, productionnya
pembesarannya di China, terus katanya pembesarannya di Costa Rica. Costa Rica. Sementara Indonesia hanya sesaat aja. Nanti balik lagi Pak, dari sana balik ke Indonesia, balik ke sini gitu. Ya memang seperti itu, sudah bisnis global ya memang seperti itu ya kan. Jadi mekanisme sudah bentuk seperti itu ya. Tapi mungkin kita juga jangan juga menyerah dengan kondisi seperti itu ya. Nah, justru Indonesia harus punya posisi yang bagus, strategis di global value chain tadi itu gitu. Harus punya value lah kita. Wah, rupanya berbicara dengan Pak Reddy dan Bu Gina ini makin banyak pengetahuan tentang ekspor impor tanaman hias ya. Jadi memang kita harus banyak menggali pengetahuan dan ilmu pengetahuan tentang germplasm dan segala hal yang terkait dengan tanaman hias. Katanya ada satu tempat lagi Pak yang di ada pusat pembibitan di sana, pusat perbanyakan dan pembibitan. Kita ada 2 kebun perbanyakan, yang di bawah khusus varigataan, di atas mix campuran, plus ada lokasi yang bisa divisit untuk jual beli juga. Oke, mungkin kita bisa menuju tempat yang satu lagi. Yuk. Oke. Agak jauh ya. Nursery-nya Pak Reddy dan Bu Gina. Dan ini tempatnya Pak ya? Iya, betul. Ini ada 3 greenhouse. Yang ini memang untuk yang lebih untuk visit lah. Kalau ada tamu-tamu kita arahkan ke sini. Sementara yang 2 di sana lebih banyak untuk pembibitan. Nanti begitu sudah sehat kita bawa ke sini dan pembeli bisa panjang ya. Showroom. Ya. Wah, ini banyak sekali koleksinya nih Pak Reddy dan Bu Gina. Ya, secara umum memang masih yang aroid tadi ya, yang philodendron, kemudian juga anthurium, Lepidopora juga, dan kalau di sini memang tadi kita bicara ada 3 level ini ya, hobi ya. Nah, ini insya Allah semua ada di sini Pak. Dari yang entry, yang mulai variegata sama yang kolektor item juga insya Allah ada di sini. Dari mulai harga yang puluhan ribu sampai yang puluhan juta juga ada Pak ya di sini. Ini desainnya kita bikin zigzag nih Pak. Oh gitu. Jadi biar sekali masuk bisa nggak bisa keluar dulu. Nggak bisa keluar sampai ujung. Ini beberapa tanaman yang Pak Reddy ini. Ya. Yang terakhir ini banyak disukai pembeli itu apa Pak? Yang terakhir ya. Oke, kalau bicara mulai dari yang ini ya, dari yang kolektor item ya. Ini salah satu yang item yang masih menjadi tetap idola dari kolektor ya Pak ya, Philodendron Billetiae. Nah, ini yang variegata tapi ya. Karena ada yang hijaunya ya, ada yang hijaunya. Ini untuk yang Philodendron. Nah, ini juga ada di belakang Bapak, ini ada Scindapsus Jade Satin variegata. Nah, ini endemik Indonesia. Endemik ya? Betul. Ini mungkin sekitar 6 bulan lalu lah, ini sangat diminati sama pembeli dari luar, terutama Thailand ya Pak ya. Oh, Thailand? Ya, Thailand banyak. Ya, memang Thailand kan memang mereka trendsetter lah ya. Jadi mereka juga mungkin dan mereka nggak punya jemplasem banyak. Betul. Jadi dengan mereka narik dari Indonesia gitu, mereka bisa perbanyak dan koleksi mereka jadi banyak ya. Betul ya. Nah, ini hybridnya Pak Greg Hambali nih. Oh, ini hybridnya. Ini saya lupa kodenya apa ini. Bipinatividum X Melo. Jadi kalau Pak Greg kan memang ini termasuk yang seri Java Beauty ya. Karena ada beberapa seri yang unggulan beliau seperti Angela, Sonora, Goldie Eye. Nah, ini termasuk item yang
di branding sebagai Java Beauty. Java Beauty. Tapi ini saya sudah cukup besar. Yang lain kemudian wah, ini juga termasuk nih. Ini Anthurium. Anthurium. Dari Anthurium. Jawa Tengah kita dapat. Ini Anthurium Hockery Pink. Nah dulu yang sempat rame kan awal-awal 2000 ya Anthurium jenis ini gitu. Nah kalau sekarang Pak agak sedikit berbeda. Anthurium yang sekarang rame itu lebih jenis yang secara orang awam dikenal sebagai kuping gajah. Kuping gitu gajah. Ya. Tapi memang kuping gajah kan banyak macamnya ya. Betul. Varietasnya banyak. Ini termasuk punya Pak Greg yang Angela. Nah ini yang beliau branding dengan nama sendiri gitu. Ya. Penataannya sungguh menarik ya. Dengan penataan kebun seperti ini, pengunjung akan bisa melihat seluruh tanaman yang di display di nursery ini. Dan ini pengunjung boleh kapan aja datang ke sini. Anytime. Kalau nggak salah kita libur hari Jumat Pak. Oh Jumat. Hari Jumat libur. Oh, jadi Jumat dari libur. Senin sampai Minggu buka, kecuali hari Jumat. Ya. Jumat tutup ya. Wah, Nah ini tadi termasuk yang item-item yang medium up ya Pak. Nah kalau ini memang yang tadi yang entry level ya Pak. Nah ini yang entry level ya. Yang baru mau mulai. Beberapa tanaman endemik nih Pak. Tanaman endemik jenis Labisia kan cantik-cantik ya sebenarnya ya. Labisia ya. Labisia. Dan banyak yang belum teridentifikasi sebenarnya karena saking banyaknya. Nah ini berapa harganya potensial gemplasem yang potensi untuk dikembangkan. Jadi mungkin untuk mereka-mereka yang ingin memulai berusaha tanaman hias bisa datang ke sini untuk melihat koleksi yang cukup lengkap di sini dan mungkin bisa memulai dengan tanaman-tanaman yang tidak terlalu mahal ya. Nah ini salah satu contohnya. Kita juga sampai di salah satu fasilitas rough house yang untuk budidaya tanaman ya. Perbanyakan. Iya, betul. Ini salah satu tempat yang digunakan untuk perbanyakan tanaman hias. Kita kan sudah sini. Pak ini sedang dilakukan perbanyakan tanaman ya Pak. Betul ya. Ini ada Mang Jujun yang operasional di sini ya. Tugasnya begitu, nyiapin media, ngaduk-ngaduk media, terus menerima operan dari sana yang udah potongan. Nanti beliau yang nanam perbanyak di sini. Gitu. Iya Bu, jadi mungkin usaha ini juga bisa dijalankan sambil bekerja begitu barangkali Bu? Harusnya sih bisa. Bisa ya? Bisa karena ya terus terang ya saya sama Pak Reddy juga dua-duanya masih bekerja. Oh, ternyata masih bekerja. Kita sambil bekerja juga seperti itu. Saya pikir udah full di usaha ini. Belum, kami masih memaintain profesi kami. Kalau Pak Reddy kan memang di bidang pertanian ya, pertanian di biotek. Kalau saya di food safety, ya kami masih jaga itulah, sama-sama dijaga, di maintain profesionalismenya. Tapi ya sambil ya ini tadi belajar berwirausaha dari hobi. Jadi rupanya usaha ini pun ternyata bisa sambil bekerja dan itu bisa sejalan Bu ya. Asal yang penting kita serius dan mungkin bisa mengatur waktu dengan baik. Betul gitu ya? Iya betul, dan yang kuncinya mungkin kita punya tim ya, punya layer kedua kita yang bisa kita bisa kita delegate ya, bisa kita delegate untuk bantu mengelola ini. Baik Pak Reddy dan Bu Gina, ini suatu pengalaman yang luar biasa. Kita sudah diajak keliling dan sudah mendapatkan penjelasan yang panjang banyak sekali tentang usaha taman hias di rough house ini. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk para entrepreneur muda lainnya. Apabila ingin berusaha di bidang tanaman hias, maka apa yang dilakukan oleh Pak Reddy dan Bu Gina bisa menjadi contoh. Dan
saya ucapkan terima kasih Pak Redi Ya. dan Bu Gina atas waktunya. Terima kasih Dan- Pak Edwin ya. dan juga Daun Tropis Indonesia. Ya. Semoga kunjungan singkat ini juga bisa memberi manfaat ya untuk para pehobi dan mungkin yang orang-orang yang tertarik untuk berusaha di bidang tanaman hias ini. Betul sekali. Dan kami berharap ini menjadi momen yang penting untuk mereka-mereka yang cinta akan tanaman hias. Baik, kita akan akhiri episode ini dan kita akan jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa, sahabat Daun Tropis Indonesia.